makna tawadhu di hadapan manusia, adalah sikap menghormati manusia dan tidak merendahkan mereka. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW tentang kesombongan. Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti tawadhu kebalikannya. Kalau sombong meremehkan manusia, maka tawadhu adalah sikap menghargai manusia. Dan puncak ketawaduan adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, dan dikatakan juga oleh Yusuf bin Asbab, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, bahwa puncak dari ketawaduan antakhruj min manzilik wala yalqa ahadan illa ra'aita annahu khairun mink. Puncak dari ketawaduan adalah ketika Anda keluar dari rumah Anda, lalu tidaklah Anda melihat seorang pun kecuali Anda merasa dia lebih baik daripada Anda, dia lebih takwa daripada Anda, dia lebih beriman daripada Anda, dia lebih tinggi derajatnya daripada Anda. Ini puncak dari ketawaduan, ketika kita merasa diri kita tidak sebaik orang lain lebih bertakwa dari kita. Ketika kita menatap saudara kita sebelah kanan kita meyakini atau kita merasa dia lebih bertakwa daripada saya. Ketika kita melihat saudara kita yang duduk di sebelah kiri kita melihat orang yang lebih baik daripada kita. Ketika kita menoleh ke belakang, maka yang kita toleh adalah orang yang lebih beriman daripada kita. Itu adalah sikap orang yang mencapai puncak ketawaduan, ketika dia merasa orang lain lebih baik daripada dia, lebih soleh daripada dia, lebih bertakwa daripada dia. Dan ini yang harus kita latih, yang harus kita camkan. Kita harus hilangkan segala jasa-jasa kita tentang diri kita. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Orang yang paling tinggi keutamaannya adalah orang yang tidak melihat dirinya punya keutamaan. Wa akbarun nasi fadla man lam yara fadlahu. Dan orang yang jasanya paling besar, kedudukannya paling tinggi adalah orang yang merasa tidak punya kedudukan. Itu ketawaduan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita melihat saudara kita, camkan baik-baik, dia lebih baik daripada kita. Makanya ulama mengatakan, kalau kita melihat ada orang lebih muda daripada kita, pola pikir kita yang kita gunakan adalah orang ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Iya tidak? Ya kan lebih muda. Berarti baliknya duluan siapa? Duluan kita. Berarti dosanya lebih sedikit dia, karena durasi baliknya lebih banyak kita. Lalu ketika kita melihat orang lebih tua daripada kita, pola pikir yang harus kita gunakan apa? Dia lebih banyak beribadah daripada saya. Kenapa? Karena usianya lebih tua. Otomatis sholat wajibnya lebih banyak, puasa Ramadannya lebih banyak, qiyamul lailnya lebih banyak, karena malam-malam yang ia habiskan, malam-malam yang ia lalui lebih banyak daripada malam-malam yang kita lalui. Jadi pola pikirnya seperti itu, bukan dibalik. Ngeliat orang lebih muda, oh saya kan lebih banyak qiyamul lailnya, Anda tuh masih anak kemarin sore. Ngelihat orang yang tua nih kayaknya banyak dosa nih. Dan jangan begitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru pola pikirnya kita balik ketika melihat orang yang lebih tua. Kita melihat orang yang lebih banyak sholat subuh daripada kita, yang lebih banyak sholat maghrib daripada kita. Jadi anggaplah kita nggak pernah bolong sholat maghrib.
dan dia juga nggak pernah bolong. Tapi karena dia lebih tua, sholat maghribnya lebih banyak siapa? Lebih banyak dia, karena dia lebih tua umur. Jadi tetap merasa orang lain lebih baik daripada kita. Ini hal yang perlu kita camkan. Hadirin sekalian, tidak ada alasan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak ada alasan menganggap diri kita lebih bertakwa daripada orang lain. Tidak ada alasan untuk menyatakan diri kita lebih soleh daripada orang lain. Kenapa? Karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita tidak tahu amal ibadah yang telah ia kerjakan secara detail. Untuk mengatakan diri saya lebih baik daripada Anda, kita harus melakukan studi komparasi, iya apa tidak? Membandingkan. Yang namanya membandingkan butuh data. Sekarang kita punya data sholat orang tersebut. Oke, kita punya data tentang sholat 5 waktu. Anda bisa pastikan bahwa bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat rawatibnya, bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana sholat witirnya. Kita tidak tahu bagaimana tetangga kita sholat taraweh atau sholat lail atau sholat qiyamul lail. Kita tidak bisa pastikan bagaimana sahabat kita sholat duha. Kita tidak bisa pastikan berapa ayat yang dia baca setiap hari. Kalau kita tidak punya data tersebut, maka kita tidak bisa membandingkan. Oleh karena itu, apa hak kita mengklaim diri kita lebih suci daripada dia, diri kita lebih bertakwa daripada dia, diri kita lebih soleh daripada dia? Karena untuk membandingkan dan mengeluarkan sebuah kesimpulan kita lebih baik daripada dia, kita harus melakukan riset. Kita harus tahu bagaimana ibadahnya. Dan siapa yang tahu ibadah seseorang? Antum punya kamera CCTV di rumah tetangga antum yang antum bisa monitor? Gak punya. Jadi kalau kita nggak punya data seperti itu, apa alasan kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang? Walaupun kita sering ngaji atau ngaji nggak pernah putus, tapi siapa tahu amal. Betapa banyak orang ngaji tapi tidak diamalkan. Betapa banyak orang ngaji tidak sholat lail. Betapa banyak orang ngaji bolong-bolong sholat 5 waktunya. Jadi sekali lagi, siapa yang menjamin diri kita lebih bertakwa daripada orang lain? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anggaplah amalan-amalan kita lebih banyak daripada dia. Sholat lail kita lebih banyak daripada dia, tahajud kita lebih banyak daripada dia, khataman Quran kita lebih banyak daripada dia. Kira-kira sudah bisa belum kita mengklaim diri kita lebih soleh daripada dia? Sudah bisa? Kenapa belum? Karena kita tidak tahu amalan hatinya. Kita tidak tahu amalan hati seseorang. Bisa jadi qiyamul lailnya kita yang unggul, puasa Senin Kamisnya kita yang menang, tapi keikhlasannya dia yang menang. Mana yang lebih baik? Yang ikhlas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh yang menarik tentang masalah ini. Di antaranya, ketika sebagian ulama, di antaranya saya pernah mendengar langsung dari salah satu murid Syekh Albani rahimahullah, Syekh Walid, yang sekarang berada di Madinah. Beliau bertanya pada saat beliau mensyarah Sahih Muslim, siapa yang lebih baik kedudukannya di sisi Allah, Abu Bakar atau Abdullah bin Amr bin As? Kalau antum ditanya, jawabannya siapa? Yang paling mulia di sisi Allah, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Pertanyaan kedua, mana yang paling banyak ibadahnya, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Abdullah bin Amr bin As lebih banyak ibadahnya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini bukan ucapan saya, ini ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Ulum wal Hikam. Abu Bakar Al-Muzani mengatakan, ma faqa Abu Bakar ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salah. Abu Bakar tidak pernah mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain dengan salat beliau atau dengan puasa beliau. Artinya apa? Salat dan puasa Abu Bakar itu standarnya para sahabat. Jadi biasa-biasa saja, sesuai standar. Bukan standar kita ya, bukan. Oh berarti sama dengan saya dong Ustadz. Bukan. Ini sahabat, kita sedang berbicara generasi terbaik. Jadi sesuai standar.
Namun kata Al-Imam Abu Bakar Muzani mengatakan, namun yang membuat beliau unggul dan menjadi sahabat terbaik, bahkan menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, sesuatu yang kokoh di dalam hatinya.